Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa JMB TV dimanapun berada, Alhamdulillah pada Jumat pertama di bulan Ramadan pada tahun 1447 Hijriah ini kita tetap bisa beraktivitas dan juga sharing terkait seputar Ramadan, baik dari sisi ibadah maupun dari sisi muamalah. Baik, ada satu topik ya yang ditanya terus oleh beberapa pemirsa. Bagaimana sih banyak di antara mereka yang merasa sudah haid ya. Jadi untuk perempuan tiba-tiba pas menuju berbuka dia haid, itu bagaimana ya? Baik, saya akan sedikit mengulas. Jadi hukumnya ketika menuju haid, menuju puasa dengan haid ya, berarti hukumnya dia harus iftar, harus membatalkan puasa gitu ya. Karena apa? Karena memang orang haid itu tidak boleh berpuasa. Nah, tapi ini karena mereka sayang banget nih sudah mau berbuka, kemudian kok udah haid gitu. Nah, kebanyakan mereka pura-pura tidak tahu bahkan ya, atau nggak menyembunyikan haidnya sampai setelah berbuka baru dia saya haid, padahal sebelum berbuka dia haid. Nah, itu hukumnya tidak boleh. Jadi Anda semua teman-teman yang haid kemudian menjelang berbuka dengan haid, berarti hukumnya tetap wajib mengqadha hari itu gitu. Jadi hari itu dia terbilang tidak berpuasa, jadi wajib mengqadha di hari yang lain. Nah, bagaimana kalau ragu? Nah, bagaimana kalau dia yakin? Nah, kalau yakin bahwa dia haidnya setelah berpuasa gitu ya, karena yang mengalami dan tahu kapan dia merasakan keluar darah itu adalah dia sendiri. Nah, maka ketika pas dia yakin bahwa dia haidnya itu setelah berpuasa, maka ketika yakin, nah berarti dia tidak membatalkan, tapi dia dianggap wajib puasa yang sendiri itu adalah sah dan tidak usah mengqadha. Nah, kemudian tentu saja ya kita tahu bahwa haid itu adalah darah yang mengalir dari perempuan yang sehat. Jadi sebenarnya ketika kita kalau haid ya berarti kita menandakan bahwa kita adalah sehat. Dan bagaimana? Karena orang yang mengeluarkan darah haid adalah orang yang pasti lemah, lemas gitu ya, sehingga secara medis sebenarnya ya agama Islam juga menentukan bahwa dia tidak boleh berpuasa karena secara fisik dia itu lemah karena hormon-hormonnya berubah. Secara fisik dia juga hormon-hormonnya butuh nutrisi gitu ya, sehingga dia harus membatalkan puasanya dan harus makan dan minum ya sewajarnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian ada hal yang sangat menguatkan bahwa kenapa kita pas haid bahkan menjelang berbuka pun ya, itu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah itu pernah pada saat zaman Rasulullah itu haid ya, bahkan mungkin perempuan dari zaman Rasulullah haid, kemudian Nabi itu memerintahkan ya untuk mengqadha puasa dan tidak memerintahkan kalian mengqadha salat. Artinya apa? Orang yang haid, perempuan yang haid adalah wajib mengqadha puasanya bahkan menjelang buka puasa gitu. Artinya pada saat belum selesai finish gitu ya, dia sudah mengeluarkan darah haid, berarti dia wajib membatalkan puasanya. Kemudian agar yakin ya tadi ya, jadi sebenarnya haid adalah hak bagi setiap perempuan ya. Jadi bagaimana sih? Kadang sebenarnya gini, perempuan itu senang aja ya, tidak haid itu oke, tapi biasanya itu akan berlaku saya punya buka 4 nih, kapan ya gitu ya. Nah, ini tips ya para pemirsa JMB TV, tips agar kita tidak berkecil hati gitu ya,
karena haid kemudian banyak hutangnya 7 hari, 4 hari, sampai mungkin ada yang 15 hari. Nah, caranya adalah kita bisa mengqadha puasa kita di hari-hari sunnah seperti Syawal 6 hari gitu ya. Tapi niatkan mengqadha, jangan meniatkan untuk puasa sunnah. Jadi kenapa? Karena 6 hari itu di setelah Syawal itu pasti ada yang puasa selain kita gitu ya. Bahkan mungkin suami kita bisa kita ajak, ayo kita puasa dong 6 hari gitu ya. Tapi kita mengqadha niatnya ya, jangan sunnah karena wajib itu didahulukan. Bisa juga di hari Senin Kamis gitu ya, sehingga secara sosial kita tidak sungkan, ataupun ada temannya pasti di kantor itu pasti ada lagi Senin Kamis kita puasa, tapi niatkan mengqadha, dicicil. Bisa juga di hari-hari pertengahan di bulan Hijriah 13, 14, 15. Ada juga di hari-hari Arafah, hari-hari sunnah berpuasa itu pasti kita secara sosial tuh ada teman gitu, ada support, sehingga sama-sama berpuasa di lingkungan kita, di kantor atau apa, tapi kita niat mengqadha, tidak boleh niat sunnah karena hukum wajib itu didahulukan. Bahkan dalam fikih itu ada at-tasyrik fin niyah, atau mendabelkan niat, tapi niatnya adalah wajib. Nah, kita sunnahnya itu mengikuti, atau kita juga mendapatkan hukum sunnah itu, pahala sunnah itu, insya Allah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.